Untuk mendapatkan boneka fortune senilai 10 miliar milik istrinya, pria itu mengikatnya dengan tanaman merambat dan meninggalkannya di pulau terpencil, lalu berlayar pergi. Namun, istrinya tidak panik. Dia melepaskan ikatannya dan membawa semua peralatan yang bisa digunakan. Ternyata dia telah merusak perahu sebelumnya. Saat perahu semakin menjauh, tali yang diikatkan ke batu semakin kencang dan speedboat langsung hancur berkeping-keping. Namun, pria itu tidak mati. Istrinya, seorang mantan pemanah, membuat busur dan anak panah sederhana menggunakan ranting dan tanaman merambat untuk memberinya kejutan. Pria itu naik ke darat dan mencari istrinya, tetapi tiba-tiba dia masuk ke sebuah gua. Tiba-tiba dia mendengar teriakan dan menemukan sekelompok penduduk asli yang penasaran. Dia berbalik dan melihat tengkorak yang tergantung. Menyadari bahwa penduduk asli ini adalah kanibal. Ketakutan, dia berlari kembali ke hutan tempat dia melihat istrinya. Istrinya sebelum dia bisa berbicara, dia menembakkan anak panah yang menancap di pohon di sampingnya. Dia menarik busurnya lagi dan anak panah itu melesat ke arahnya. Pria itu dengan cepat bersembunyi di balik pohon. Ketika istrinya menginjak batu untuk melompat dan melepaskan tembakan yang mematikan, dia meraih tongkat di dekatnya untuk menangkisnya, sehingga dia hampir mati. Ketika istrinya berhasil menyusulnya, dia telah menghilang jauh ke dalam hutan. Keesokan harinya, pria itu menyelinap ke belakang istrinya dengan tongkat dan mengayunkannya ke kepala istrinya. Ketika dia bergerak mendekat untuk memeriksanya, dia memicu jebakan dan dibiarkan tergantung terbalik di udara. Teriakannya membangunkan istrinya, namun, saat itu langkah kaki mendekat. Dia melempar tongkat itu ke samping dan berlari. Ketika pria itu mendongak, dia melihat para kanibal menyerangnya dengan panik. Dia mengayunkan lengan dan kakinya, berayun ke tanaman merambat dan hampir lolos dari bahaya. Sementara itu, istrinya dikejar oleh kanibal akhirnya tersandung ke sarang mereka tepat saat dia hendak dikepung. Sebuah tangan besar terulur dari sebuah gua dan menariknya ke dalam. Dia menemukan itu adalah suaminya. Konflik mereka berakhir di sana dan mereka memutuskan untuk melarikan diri bersama. Namun sebelum mereka bisa pergi jauh, mereka terkena panah penenang kanibal. Namun, kepala suku tidak berencana untuk memakannya. Sang istri diikat ke steak yang siap dibakar sebagai persembahan kepada Dewa Api, sementara sang suami dilemparkan ke dalam kano untuk dikorbankan kepada Dewa Air. Tak lama kemudian, kano itu melayang menuju air terjun. Pria itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk berpegangan pada sebuah batu dan berhasil melarikan diri. Menyamar sebagai kanibal, dia menyelinap ke kelompok mereka dan memanfaatkan momen itu untuk bergegas maju untuk menjatuhkan kepala suku. Dia menendang api di sekitarnya, tiang pancang itu meraih istrinya dan berlari. Keduanya melompat dari tebing ke dalam air di bawah pria itu, menarik istrinya ke pantai menemukan kano dan berhasil melarikan diri dari pulau terpencil.